kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu sharing-sharing tentang motivasi, parenting, coaching, dunia pendidikan, ataupun pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semuanya. Kita selalu mengupload video-video yang terbaru, dan langsung saja kalau misalnya ada yang mau gabung ke grupnya, silakan link deskripsi di bawah dilihat saja. Di situ sudah ada link Telegram, sudah ada link WA, ada juga link untuk bertanya juga ada, itu berupa email, dan ada juga link untuk membaca artikel. Silakan di situ semua sudah ada, langsung saja dicek di bawah kalau misalnya membaca artikel langsung saja, dan jika bertanya langsung menuju ke email saja. Dan kita juga tersedia di radio online seperti Spotify dan Apple Podcast atau Apple Podcast ya. Kalau siapa pengguna iPhone itu ada Apple Podcast, kalau misalnya pengguna Android biasanya menggunakan Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Maka teman-teman semuanya menemukan kami di radio online. Baik, langsung saja bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Bung? Hari ini kita temanya tentang parenting, Pak. Parenting ya. Parenting itu nggak jauh-jauh dari anak, orang tua. Pastinya. Tema hari ini kira-kira mau kita bahas apa nih, Pak? Ya, saya ingin memberikan tema untuk parenting kali ini adalah kita harus memberikan pendidikan agar anak memiliki rasa cinta kasih kepada dirinya sendiri. Oh. Jadi maksudnya cinta kasih di sini anak-anak mengasihi diri sendiri atau mencintai diri sendiri atau bagaimana? Karena selama ini kan kita sebagai orang tua itu lupa mengajarkan kepada anak agar anak memiliki cinta kasih kepada diri sendiri. Kita melihat kalau kita mengajarkan mengenai cinta kasih kepada anak, itu akan membuat anak menjadi lemah secara mental. Mereka tidak memiliki mental yang kuat, apalagi katanya kehidupan itu keras, kehidupan itu penuh dengan tantangan. Kalau sampai kita mengajarkan mengenai cinta kasih, kita takut anak itu memiliki mental yang lemah. Mereka tidak kuat lagi nanti menghadapi tantangan kehidupan. Padahal itu adalah pola pikir yang salah. Kalau kita ingin anak kita kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan, seharusnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu mengenai cinta kasih kepada diri sendiri. Agar apa? Agar setiap tantangan yang menghadapi kehidupan anak-anak kita dapat mereka kelola dengan baik dalam diri mereka. Mereka tidak langsung reaktif gitu. Kalau mereka menghadapi misalnya masalah di dalam kehidupannya. Betul, tidak langsung depresi, stres, biasanya gitu ya. Benar, nggak marah-marah kayak gitu. Cengeng. Tidak gampang berkeluh kesah. Karena mereka sadar gitu bahwa yang namanya kehidupan ini ya memang begitu adanya gitu, penuh dengan ujian. Nah, tetapi kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka memiliki sifat cinta kasih, akhirnya mereka dapat mengapresiasi gitu setiap pencapaian mereka di dalam kehidupan, meskipun dilihat gitu ya bahwa pencapaian mereka itu misalnya belum berhasil, belum bisa dikatakan sukses, tetapi mereka tetap menghargai dirinya mereka sendiri. Mereka tidak misalnya mencap diri mereka itu orang yang gagal, orang yang istilahnya tidak mungkin bisa berhasil, tetapi mereka bisa menghargai pencapaian yang mereka miliki, dan itu membuat mereka terus mencoba lagi gitu ya. Benar, nggak putus asa ya. Benar. Tetapi kalau kita tidak mengajarkan hal ini, akhirnya ya sudah. Anak kita ketika dihadapkan oleh tantangan yang berat di dalam kehidupan mereka gampang untuk mati gaya gitu. Akhirnya yang saya takutkan, yang tadi Agung bilang ya, mereka sampai depresi. Ujung-ujungnya itu kita bikin masalah baru gitu. Nah, seharusnya kan orang tua sadar kita tidak dapat menemani anak-anak kita ini 24 jam sehari gitu. Atau enggak kita tidak dapat menemani anak-anak kita ini selamanya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus bisa memberikan pengajaran mengenai cinta kasih kepada diri sendiri. Nah, itu bagaimana Pak cara orang tua mengajarkan itu kepada anak? Itu
pertanyaan bagus. Ya dimulai dari diri orang tua itu sendiri. Pertama kita harus menjadi role model. Iya. Kita tunjukkan kepada anak itu bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang penuh dengan lemah lembut. Iya. Jangan ngomong doang gitu ya. Iya. Kita tunjukkan kepada anak-anak kita ketika kita menerima suatu stimulus yang kurang menyenangkan, kita tetap bisa berlaku lemah lembut. Kita tidak gampang marah-marah. Misalnya kayak di jalan gitu, ada orang yang motong jalan kita ketika kita lagi berkendaraan. Kita nggak cepat marah-marah, kita tenang. Kita intinya bisa menunjukkan kepada anak bahwa dengan cara orang lain seperti itu, kita bisa menyikapinya dengan sabar. Nah, di sini kan salah satu proses pendidikan buat anak secara nggak langsung. Anak perlu melihat dari diri orang tuanya bahwa orang tuanya ini memang memiliki rasa cinta kasih. Kalau orang tuanya misalnya mengajarkan cinta kasih kepada anak-anaknya, tetapi orang tuanya tukang marah, gimana tuh? Ya bagaimana bisa gitu kan? Jadi antara omongan dan perbuatan itu berbeda. Jadi apapun sikap yang ingin diajarkan kepada anak, berarti orang tua dahulu yang harus mempraktikkannya. Apapun sifat yang kita ingin ada di dalam diri anak, ya kita harus mulai duluan. Kebanyakan sih, ya bagaimana ya Pak yang namanya orang tua.